Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, lebih-lebihnya kesempatan, sehingga kita semua bisa melihat atau menonton video hasil analisis saya terkait dengan hukum mengkonsumsi daging kanguru. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan pada kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 232150825. Saya dari program studi Hukum Keluarga semester 4. Saya dari Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Al-Ustadz Ahmad Sofyan, FHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, di mana tugas ini menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis terkait dengan fatwa MUI nomor 42 tahun 2018 tentang hukum mengkonsumsi daging kanguru. Menimbang pertama bahwa kanguru merupakan binatang khas Australia yang berkembang biak secara liar dan telah mulai dikembangkan melalui usaha ternak. Kemudian yang kedua, bahwa daging kanguru yang lezat dan banyak bermanfaat untuk kesehatan semakin digemari oleh konsumen lokal dan semakin meningkat permintaan ekspor ke berbagai negara. Kemudian poin ketiga, bahwa perburuan kanguru diperketat setelah jumlah kanguru semakin menurun. Kemudian keempat, bahwa masyarakat menanyakan hukum mengkonsumsi daging kanguru. Dan poin yang terakhir, bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan bahwa fatwa tentang hukum mengkonsumsi daging kanguru. Baik, kita masuk ya. Dari fatwa tersebut dijelaskan bahwa fatwa MUI dimintai oleh masyarakat untuk melakukan fatwa atau penetapan hukum mengkonsumsi daging kanguru. Bahwasannya dijelaskan di dalam pembahasan ini, yaitu daging kanguru adalah daging yang didapatkan dari berbagai spesies kanguru. Daging ini dihasilkan di Australia dan telah diekspor ke lebih dari 55 negara. Ya, terutama di Indonesia. Jadi daging kanguru ini hanya berada di negara Australia saja. Daging kanguru ini ya, dia itu salah satu hewan liar yang ada di Australia dan mulai diekspor di berbagai negara, khususnya Indonesia. Kemudian daging dan kulit dari kanguru yang disembelih biasanya dijual. Nah, ini
banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Australia maupun sudah di banyak negara, khususnya di negara Indonesia. Kemudian sebagian besar spesies daging dan kulit dari kanguru atau spesies Macropodidae dilindungi, ya. Tetapi ada beberapa spesies yang memiliki populasi dalam jumlah besar sehingga diizinkan untuk diburu. Ya. Jadi spesies ini di Australia diizinkan oleh pemerintah untuk diburu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya ilegal. Jadi warga atau pemerintahan di Australia mengizinkan warga negaranya untuk melakukan perburuan dengan spesies maaf dengan spesies Macropodidae, ya. Jadi spesies ini dilindungi di negara Australia. Namun pemerintah mengizinkan untuk melakukan perburuan. Kemudian ada beberapa spesies yang memiliki populasi dalam jumlah besar sehingga diizinkan untuk diburu. Nah, perburuan kanguru ini didukung oleh pakar ekologi di Australia yang memandang bahwa pengendalian dengan cara diburu, ya, di alam liar secara terbatas dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah emisi gas rumah kaca berlebih seperti halnya terjadi pada peternakan sapi. Jadi pemerintahan Australia ini memberikan izin, ya, kepada warga negara Australia untuk melakukan perburuan karena menurut pakar ekologi di Australia bahwa pengendalian dengan cara diburu di alam liar secara terbatas dapat menjaga keseimbangan, ya, ekosistem dan mencegah emisi gas rumah kaca. Nah, jadi pemerintah Australia mengizinkan warga negaranya untuk melakukan perburuan. Nah, kemudian kanguru ini hanya diizinkan diburu oleh pemburu yang memiliki lisensi, izin, dan mematuhi kode etik yang diketat. Nah, jadi daging kanguru atau kanguru itu sendiri diberi pemerintah bagi warga negara yang ingin berburu harus mempunyai lisensi atau izin dan harus mematuhi kode etik. Jadi tidak sembarang orang untuk melakukan perburuan daging kanguru. Jadi mereka harus mempunyai lisensi dan harus mengikuti kode etik yang berlaku di negara Australia. Kemudian daging diekspor harus melalui inspeksi oleh Australia Quarantine and Inspection Service atau AQIS. Kemudian daging kanguru merupakan sumber protein utama suku aborigin Australia. Jadi daging kanguru ini mempunyai protein tersendiri, ya, yang sangat bermanfaat bagi kita ketika kita mengkonsumsinya. Kemudian daging kanguru memiliki kandungan protein tinggi dan lemak yang rendah. Nah, jadi daging kanguru ini mempunyai mempunyai protein dan lemak yang rendah. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mengkonsumsi. Nah, inilah kelebihan daripada kita mengkonsumsi daging kanguru. Nah, ini kita mendapatkan manfaatnya, ya. Kita mendapatkan manfaatnya ketika kita mengkonsumsi daging kanguru tersebut. Kemudian kandungan asam linoleat terkonjugasi juga cenderung tinggi dan terkait dengan manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari daging ini termasuk
karsinogenik, ya, karsinogenik, anti diabetes, dan mencegah obesitas kanguru, menjadi legal dikonsumsi di Australia Selatan sejak tahun 1980. Di negara bagian lain baru legalisasi tahun 1993. Jadi daging kanguru ini menjadi legal dikonsumsi di Australia Selatan pada tahun 1980. Kemudian baru dilegalisasi tahun 1993. Kemudian ada dasar hukum daripada mengkonsumsi daging kanguru ini. Yang pertama yaitu pada surah Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, yaitu pada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Ya, yang artinya mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka? Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang segala yang baik. Nah, tafsiran daripada ayat tersebut, ya, setelah ayat yang lalu menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan, ayat ini menerangkan, ya, makanan-makanan yang dihalalkan. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang halal bagimu adalah makanan yang baik-baik, yang sesuai dengan selera kamu selama tidak ada tuntunan agama yang melarangnya. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu, ya, seperti anjing, singa, harimau, burung yang telah kamu latih untuk berburu, binatang yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, bukan untuk dimakan binatang pemburu itu. Dan sebutlah nama Allah sewaktu kamu melepas binatang pemburu itu, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi di dalam tafsiran ayat ini Nabi Muhammad SAW ditanya, ya, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Jadi kalau kita lihat di dalam daging kanguru tersebut, bahwasannya daging kanguru memiliki protein, ya, protein yang tinggi dan mempunyai lemak yang rendah. Jadi untuk mengkonsumsinya sangat bermanfaat bagi kita, ya. Jadi itulah tafsiran daripada surah Al-Maidah ayat 4 tadi. Kemudian kita lanjut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, ya. Yang berbunyi, dan yang haram dan yang buruk adalah haram. Nah, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, tafsiran dari ayat ini, dan selain itu di antara tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah menghalalkan atas perintah Allah segala yang baik bagi mereka, termasuk tadinya halal, kemudian diharamkan sebagian sanksi atas mereka seperti lemak, dan mengharamkan juga berdasarkan firman Allah segala yang buruk bagi mereka seperti bangkai, darah, dan daging babi.
Jadi Allah mengharamkan ya seperti kita mengkonsumsi lemak yang berlebih. Ya. Lemak yang berlebih dan mengharamkan juga berdasarkan firman Allah segala yang buruk bagi mereka seperti bangkai, kemudian darah dan daging babi. Allah mengharamkan daging-daging tersebut. Sedangkan kalau kita lihat daripada daging kanguru tersebut, daging kanguru itu mempunyai lemak yang rendah, kemudian protein yang tinggi, sehingga manfaat ketika kita mengkonsumsi daging kanguru tersebut sangat bermanfaat bagi kita, bagi tubuh kita. Nah, jadi itulah daging kanguru. Kemudian ada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang diharamkannya memakan daging binatang buas yang memiliki taring. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhinabin minas saba' fa'akuluhu haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap binatang buas yang memiliki tarim haram dimakan. Tafsiran dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang diharamkannya memakan daging binatang buas yang memiliki taring. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menetapkan bahwa setiap binatang buas yang memiliki taring hukumnya haram untuk dimakan. Nah, kalau kita lihat daging kanguru atau hewan kanguru tersebut itu tidak memiliki taring, ya. Jadi halal untuk dimakan karena tidak ada taring tersebut, seperti halnya anjing, babi, kemudian hewan yang memiliki taring lainnya, sehingga Allah mengharamkan untuk memakannya. Kemudian yang terakhir ada qaidah fiqhiyah, yaitu al-aslu fil asya'il ijahah hatta yadullud dalil ala tahrim. Asal segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Maksudnya adalah prinsip penting dalam fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang belum ada larangan syar'i adalah halal sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya atau haram. Nah, jadi di dalam kaidah fikih tersebut dijelaskan bahwa kalau asalnya boleh, sebelum ada dalil yang mengharamkan, maka kita boleh memakan sesuatu tersebut. Jadi karena daging kanguru ini tidak mempunyai dalil yang mengharamkannya, jadi boleh kita untuk mengkonsumsi daging kanguru tersebut. Nah, jadi untuk keputusan fatwa MUI terkait dengan hukum mengkonsumsi daging kanguru, yaitu menetapkan ya fatwa tentang hukum mengkonsumsi daging kanguru. Pertama, ketentuan umum. Yang pertama yang dimaksud kanguru adalah fatwa ini ialah binatang menyusui atau mamalia, bergantung atau marsupialia, dan memiliki dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan. Kemudian yang kedua, kanguru sebagaimana di atas merupakan binatang. Yang pertama, pemakan tumbuh-tumbuhan, herbivora. Kemudian B, tidak termasuk binatang buas. Kemudian yang kedua, ketentuan hukum, kanguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Ma'kul al-lahmi. Kemudian poin kedua, kanguru sebagaimana dimaksud pada angka 1, hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i. Kemudian poin ketiga, kanguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka wajib dilindungi. Kemudian poin ketiga, ketentuan penutup. Fatwa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Poin terakhir kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2018 Masehi. Jadi fatwa ini tentang mengkonsumsi daging kanguru, bahwasanya di dalam fatwa ini halal untuk dikonsumsi bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.